Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Riris Mesya Hidayah, nomor absen 25, kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas geografi tentang mitigasi bencana di Indonesia. Salah satunya virus corona atau COVID-19. Mari simak materi berikutnya. Mitigasi bencana. Pengertian mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Jenis-jenis mitigasi bencana. Yang pertama, mitigasi struktural adalah upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan dengan cara membangun berbagai prasarana fisik dan menggunakan teknologi. Seperti contoh, membuat waduk untuk mencegah banjir. Yang kedua, membuat alat untuk mendeteksi tsunami. Yang ketiga, membuat bangunan yang tahan gempa. Mitigasi yang kedua adalah mitigasi non-struktural. Mitigasi ini adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana dari cara-cara di atas, seperti membuat kebijakan dan peraturan. Contohnya, membuat peraturan undang-undang PB atau Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Tujuan mitigasi bencana. Yang pertama, meminimalisir resiko bencana. Yang kedua, meminimalisir kerugian ekonomi. Yang ketiga, meminimalisir kerusakan sumber daya alam. Yang keempat, pedoman bagi pemerintah untuk membuat rencana pembangunan di masa depan. Yang kelima, meningkatkan public awareness atau kesadaran masyarakat dalam menghadapi resiko dan dampak bencana. Yang keenam, membuat masyarakat merasa aman dan nyaman. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mitigasi. Yang pertama, mengenal dan memantau risiko bencana. Yang kedua, membuat perencanaan partisipasi penanggulangan bencana. Yang ketiga, memberi awareness bencana bagi warga sekitar. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengenal sumber ancaman bencana. Yang kelima, memantau penggunaan teknologi tinggi dan pengelolaan sumber daya alam. Yang keenam, mengawasi pelaksanaan tata ruang. Yang ketujuh, mengawasi pengelolaan lingkungan hidup. Contoh bencana yang sering terjadi. Yang pertama, angin kencang. Yang kedua, kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, kekeringan. Yang keempat, banjir. Kelima, gelombang pasang. 6, tsunami. 7, tanah longsor. 8, gempa bumi. 9, letusan gunung berapi. 10, gas beracun. 11, kegagalan teknologi. 12, wabah penyakit. Nah, di sini saya akan membahas tentang wabah penyakit. Sebelum kita lanjutkan materi berikutnya, apa itu coronavirus dan COVID-19? Apakah ada yang tahu? Mari simak. Wabah penyakit adalah penyakit yang menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan. Seperti salah satu contoh yaitu virus corona. Virus corona atau Starter Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun
virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru, Middle East Respiratory Syndrome, dan Severe Acute Respiratory Syndrome. Gejala yang timbul. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah batuk kering, demam, dan sesak napas. Diperkirakan bahwa gejala dapat muncul antara 2-14 hari setelah paparan, walaupun ada kasus terisolasi yang menunjukkan ini mungkin lebih lama. Jika mengalami gejala, kita harus tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran penyakit ke masyarakat. Mengenakan masker wajah akan membantu mencegah penyebaran penyakit ke orang lain. Menurut penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Annals of Internal Medicine di 10 Maret 2020, periode inkubasi rata-rata diperkirakan 5 hari dan hampir semua 98% pasien yang telah terinfeksi akan mengalami gejala dalam 12 hari. Cara penularan virus corona atau COVID-19. Yang pertama, transmisi tetesan atau tetesan pernapasan sekitar orang yang bersin, batuk, atau tetesan. Yang kedua, transmisi aerosol ketika seseorang batuk atau bersin di dalam ruangan. Yang ketiga, transmisi kontak atau menyentuh permukaan yang terkontaminasi kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata. Yang keempat, transmisi langsung atau ciuman, berjabat tangan, dan lain-lain. Nah, di sini untuk mengatasi pencegahan virus corona ada beberapa cara. Cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari paparan virus. Cuci tangan secara teratur dan menyeluruh dengan sabun dan air. Atau gunakan pembersih tangan berbasis alkohol. Setidaknya 60%. Tindakan lain yang membantu mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama, hindari kontak dengan orang lain yang sakit. Hindari menyentuh mulut, hidung, mata, atau wajah. Tutup, batuk, dan bersin dengan tisu atau tisu. 2. Bersihkan permukaan dengan disinfektan atau larutan pembersih berbasis alkohol atau pemutih paling cocok untuk coronavirus. Yang ketiga, untuk diketahui masker wajah tidak akan melindungi kita dari COVID-19, tetapi akan membantu mencegah penyebaran penyakit ke orang lain. Lakukan jarak sosial kurang lebih 1-2 meter antar orang per orang saat berada di kerumunan. Yang harus dilakukan jika melakukan kontak dengan seorang yang sakit, jika telah terpapar pada seorang yang dites positif COVID-19 atau seseorang yang menunjukkan gejala COVID-19, mungkin diperlukan waktu hingga 2 minggu untuk gejala muncul. Agar kita dapat dan orang lain aman, kita harus mengisolasi diri dari orang lain selama 14 hari. Thank you, bye bye, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye.